Bapak, Ibu, dan Saudara, Shalom. Ya, di tengah deburan ombak, gemuruh yang terdengar, saya kemudian teringat bagaimana ketika Roh Kudus turun atas para murid Yesus dan banyak orang. Ada cerita angin berhembus dengan kencang. Kemudian saya berimajinasi gemuruh itu seperti deburan ombak, gemuruh ombak. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan terkait dengan persiapan kita ikut dalam perjamuan kudus yang akan kita terima bersama-sama dalam ibadah Pentakosta tanggal 28 Mei mendatang. Mari sebelum kita bersama-sama mendengar sabda Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa, kiranya hati kami terbuka untuk menerima setiap pengajaran-Mu, firman Tuhan, dan dalam persiapan kami untuk mengikuti perjamuan kudus, Tuhan tolong. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan kita terima dari pembacaan Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Ya, ada frase para murid, para rasul kembali ke Yerusalem. Menarik, ketika mereka kembali ke Yerusalem, kita tidak hanya berpikir bahwa mereka kembali ke suatu tempat, ke sebuah kota. Tetapi kita boleh memaknai hal yang berbeda, bahwa mereka kembali kepada pusat peribadahan. Mereka kembali ke tempat di mana mereka diutus. Mereka kembali ke tempat di mana mereka melihat, merayakan karya Allah dalam kehidupan mereka. Ya, Yerusalem, sentral penyembahan umat. Dan kalau kita melihat bagaimana kehidupan para murid sebelumnya, kita tahu persis bahwa ketika Yesus bersama dengan mereka berkarya, berpelayanan, para murid begitu sukacita, berbahagia. Tapi ketika Yesus mati, para murid putus asa, kecewa, tercerai-berai. Para murid kembali kepada habitnya, kepada aktivitas hidup masing-masing ketika sebelum dipanggil sebagai murid oleh Yesus. Dalam peristiwa kebangkitan, para murid kemudian kembali bersukacita. Ada damai sejahtera yang melingkupi mereka. Tapi ketika Yesus akan naik ke surga, para murid kemudian diceritakan mereka terpana, mereka terpaku, mereka memandang ke langit. Jadi kalau ada frase mereka kembali ke Yerusalem, artinya mereka kembali kepada jalan yang benar, rule yang benar, kehendak Allah yang akan mereka lakukan kembali. Nah, ini menarik. Para murid kembali kepada arah yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, ketika mereka kembali, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Ya, doa mereka dilakukan bersama-sama dalam kesehatian. Bukan doa pribadi yang egois, bukan doa yang semata-mata melihat orientasi diri, tapi doa bersama-sama sehati. Untuk apa? Untuk menantikan curahan Roh Kudus. Kesehatian menjadi sebuah komunitas yang saling menguatkan, saling meneguhkan, saling membangun. Dan itu yang mereka lakukan. Ada dua hal tadi, kembali kepada rule yang benar,
Kemudian dalam penantian mereka, mereka sehati untuk bertekun dalam doa. Aplikasinya apa untuk kita? Yang pertama, ketika kehidupan kita terasa menjauh dari Tuhan, sadar atau tidak, mestinya kita harus kembali ke sentral penyembahan kita, ke Yerusalem. Apa itu? Yerusalem diri kita, batin kita, di mana kita berjumpa dengan Tuhan, ada kedamaian, ada batin yang teduh, dan di situ kita melihat karya Allah dalam kehidupan kita. Hadirat Allah dirasakan dalam penyembahan Yerusalem. Hadirat Allah muncul, ada, tumbuh dalam batin dan hati kita. Kembali ke rule yang benar. Yang kedua, tadi bertekun dalam doa. Umat Kristen, orang percaya, mestinya tekun dalam doa. Sehati, terikat dalam kasih Tuhan untuk saling menguatkan, saling membangun, saling memperhatikan. Ini hal yang dilakukan para murid dalam rangka menantikan Tuhan. Yang ketiga, kita hari ini tidak lagi menantikan curah Roh Kudus seperti pada awalnya, pada mulanya. Tetapi justru yang terjadi hari ini adalah Roh Kudus menanti-nantikan hati kita yang terbuka untuk dipimpin, ditolong, dan diberkatinya. Nah, ini menarik. Awalnya para murid menantikan curahan Roh Kudus. Tapi hari ini Roh Kudus yang menantikan kita terbuka untuk diberkati, untuk ditolong, untuk dipimpin. Nah, tema hari ini, masihkah menanti-nantikan? Itu bukan kita yang menantikan Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Dicurahkan untuk kita semua. Dan Roh Kudus hari ini selalu menanti-nantikan keterbukaan hati kita untuk dibimbing dan ditolongnya. Masihkah kita terus membiarkan Roh Kudus menanti-nantikan keterbukaan hati kita? Mestinya kita tidak membiarkan Roh Kudus terlalu lama untuk menantikan keterbukaan hati kita semua. Kiranya Roh Kudus yang menolong kita hari ini untuk terus terbuka dalam pimpinan dan pertolongannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kiranya kasih-Mu yang tercurah, pertolongan Roh Kudus yang sudah tercurah juga, mampu kami rayakan dan hayati dengan keterbukaan hati untuk menerima segala rancangan dan petunjuk Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang berkati Tuhan. Hidup kami mestinya disyukuri dengan penuh atas setiap kasih dan pertolongan-Mu. Dan jika kami semua akan merayakan perjamuan kudus tanggal 28 Mei nanti, biarlah Tuhan juga tolong kami dalam persiapannya, baik sikap batin, kesehatan, dan juga mentalitas kami sebagai orang percaya. Roh Kudus juga akan tolong gereja kami untuk terus bertekun dalam doa, sehati untuk memuliakan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Roh Kudus menolong kita, dan ingat, perjamuan kudus kita terima bukan karena kebaikan kita, tapi Allah yang melayakan kita kalau kita terus terbuka untuk menyadari bahwa kita orang lemah, berdosa, dan perlu dipulihkan oleh Tuhan. Amin.